Salve, salam jumpa kembali dengan saya Roma Adna di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyebutkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, benih adalah biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disamaikan. Benih adalah bibit atau semayan yang akan ditanam. Benih sangat membutuhkan media atau wadah untuk dapat bertumbuh. Untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, benih membutuhkan wadah yang baik pula. Benih adalah gambaran tentang firman atau sabda Tuhan. Sedangkan wadah adalah gambaran hati manusia. Memang tak bisa kita sangkal bahwa firman Tuhan adalah firman yang berdaya guna dan kuat kuasa. Nabi Yesaya meyakini bahwa firman Tuhan itu penuh daya, penuh kuasa, tidak akan sia-sia kembali kepada Tuhan, akan menuruti apa yang dikehendaki Tuhan, dan akan senantiasa membawa hasil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, walaupun benih sabda Tuhan itu berdaya guna dan kuat kuasa, namun memerlukan hati manusia yang tepat. Supaya benih sabda Allah itu dapat berkembang dengan baik, maka manusia diajak untuk menyediakan wadah, yaitu hatinya secara baik. Melalui penerimaan dan keterbukaan hati kita, benih sabda Tuhan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, apakah kita telah menyiapkan diri dan hati kita untuk layak menjadi wadah pertumbuhan sabda Tuhan? Melalui Injil hari ini, Yesus memberitahu kita bahwa Allah adalah penabur. Allah telah menabur benih, yaitu sabdanya. Namun, mungkin bisa jadi hati kita telah menjadi wadah yang sama sekali tidak mendukung agar benih sabda Tuhan itu dapat bertumbuh dengan baik. Yesus tahu akan hal ini. Yesus sangat tahu akan hati kita. Yesus tahu bahwa terkadang kita bosan mendengar sabda Tuhan dengan telinga kita dan tidak mau mengerti dengan hati kita. Yesus tahu bahwa terkadang hati kita gersang dan dipenuhi semak duri. Karena itu, Yesus memberitahu kita bahwa respon dan pengertian kita terhadap sabda Tuhan tidak semuanya sama. Ada yang seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, yaitu orang yang mendengar sabda Tuhan tapi tidak mengerti, dan iblis merampas apa yang telah ditaburkan di dalam hatinya itu. Ada yang seperti benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, yaitu orang yang mendengar dan menerima sabda Tuhan dengan gembira, tetapi tidak berakar. Sehingga ketika ada penindasan atau penderitaan atau penganiayaan karena sabda itu, ia tinggalkan imannya atau murtad. Ada yang seperti benih yang jatuh di tengah semak duri, yaitu orang yang mendengar sabda Tuhan, tapi menghimpit sabda itu dengan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Ada juga yang seperti benih yang jatuh di tanah yang baik atau subur, yaitu orang yang tekun mendengar dan mengerti sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya di dalam hidup sehingga berbuah melimpah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dewasa ini banyak orang berbondong-bondong mencari gereja, tetapi tidak semua orang sungguh-sungguh mau terbuka hati kepada kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang hanya sekadar mendengar firman Tuhan, namun sibuk dengan rencana dan pikirannya sendiri. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Katanya, itu tugas kaum berjubah. Ada yang mendengar firman Tuhan, tetapi kemudian menafsirkannya sendiri. Ada orang juga yang sungguh-sungguh mendengar dan mengerti kebenaran firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam hidupnya.
tempat yang sama, teks bacaan kitab suci yang sama, imam pengkhotbah yang sama, tapi belum tentu umat yang hadir mendapatkan pengertian yang sama. Ada yang sekadar mendengar firman Tuhan saja, tapi tidak sampai menyimpan kebenaran firman itu di dalam hatinya. Ada yang senang dengan renungan atau homili lucu dan menarik, tapi tidak sampai menyentuh hatinya, hanya sekadar hiburan di telinga. Jika demikian, maka firman Tuhan sama sekali belum berakar di dalam hati kita, apalagi berbuah banyak. Yang penting di sini adalah untuk dapat mengerti firman Tuhan bukanlah kekuatan dan kemampuan kita, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah hanya bisa menyentuh orang yang mau membuka hatinya kepada kebenaran firman Tuhan. Kebanyakan kita mengakui diri kita seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu atau di tengah semak duri. Kita menerima firman Tuhan, tapi tidak berakar dan tidak tumbuh subur karena banyak beban dan masalah dalam hidup kita. Namun, Tuhan ingin agar benih sabdanya jatuh dan tumbuh di hati kita yang subur dan berbuah banyak. Ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia, dan kita masuk dalam kategori seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik. Tuhan menginginkan agar kita mengerti, meresapi, menghayati, dan menjaga benih firman-Nya sampai menghasilkan buah berlimpah. Tuhan ingin kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di tengah dunia yang menentang kebenaran firman-Nya itu. Marilah kita selalu menjaga hati kita untuk menjadi tempat yang subur bagi bertumbuh dan berkembangnya sabda Tuhan. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar membuka hati kita untuk dapat mengerti sabdanya. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.